Bismillahirrahmanirrahim. Untuk nasihat diri dari Hatim Al-Asam mengatakan bahwa barang siapa yang memanfaatkan 4 perkara dengan melakukan perkara yang lain, tentu dia akan menemukan surga. Nah, perkara yang pertama adalah memanfaatkan waktu tidur untuk mengumpulkan bekal di alam kubur. Hidup ini tujuannya satu, untuk mendapatkan yaitu surga, dengan cara beribadah. Jalan satu-satunya adalah ibadah. Kalau kita misalnya masih muda dulu tidak ingat dengan ibadah, alhamdulillah sekarang sudah ingat dengan ibadah, walaupun sedikit. Belum punya anak, caknya masih pengen dunia. Tetapi setelah kita jalani, seberapa lama kita pengen itu, rasanya kok tidak kate apa-apa aja itu. Nah, sudah dapat ini, sudah ini, tapi kok cak tidak kate apa ya? Cak dak kate nilai gitu. Nah, apa yang kita menang habis-habis baik gitu. Ternyata bukan itu yang kita cari. Nah, akhirnya kalau kita sudah menemukan apa ya, keinginan untuk melakukan ibadah itu diteruskan dengan memantapkan melihat kajian-kajian kalau bisa ya. Nah, kalau di sini banyak sebenarnya referensi, satunya yang dari ulama namanya Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam ini yang pertama dia mengatakan bahwa memanfaatkan waktu tidur. Tidur adalah ibadah, bukan cuma sholat, bukan cuma puasa, bukan cuma zakat, ya. Yang ada di apa namanya Islam ya, di rukun Islam bukan cuma itu. Tapi segala kegiatan kita kalau dilandaskan dengan tujuannya untuk mencari ridho Allah itu adalah ibadah. Melangkah misalnya wasri yang sama Yati, bismillah melangkah untuk menunaikan tugas atau kewajiban mengantar atau menjemput anaknya gitu ya. Itu adalah ibadah sebenarnya. Nah, tidur bisa kita gunakan untuk ibadah kalau dilakukan dengan mengikuti sunnah. Misalnya sebelum tidur diusahakan sholat dulu, sholat isya, kemudian wudhu kan, sudah dalam kondisi wudhu, kemudian berdoa dulu, lalu berbaring sebelah kanan, lalu membaca 3 kul dengan ayat kursi. Ayat kursi itu di samping dia menjaga kita selama kita tidur sampai pagi, ayat kursi itu juga mengandung segala kita itu berpasrah kepada Allah. Segala urusan di dunia dengan segala urusan agak di akhirat kita pasrahkan pada Allah. Karena kita tidak tahu apakah tidur kita itu akan kembali lagi, besok pagi itu kita akan dibangkitkan lagi, ataukah memang itulah tidur kita yang terakhir kali di dunia. Kayak itu. Nah, makanya ketika tidur itu usahakan dengan melakukan sunnah-sunnah dan insya Allah bangunnya juga dengan kebaikan juga. Yang kedua, memanfaatkan kesempatan membanggakan diri untuk melakukan kebaikan. Maksudnya cak ini, ketika kita melakukan kebaikan, bukan kita untuk membanggakan diri kepada orang lain, tapi cak ini, ya Allah aku bisa melakukan ini ternyata ya Allah, kayak gitu. Misalnya Wasri aku bisa ngojeki uang, bisa bantu suami aku, itu suatu kebanggaan. Kebanggaan loh yang datang-datang cak ini nih, banyak yang tidak galak. Yang ketiga memanfaatkan kesenangan, rileks atau santai dengan melakukan amalan yang dapat memudahkan menyeberangi Shirathul Mustaqim. Kita tahu Shirathul Mustaqim itu jembatan yang di bawahnya neraka. Kemudian kita kayak akan meniti jalan itu. Seberapa banyak amalan kita, itulah secepat kita melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Ini ada hadis ya. Kemudian didatangkan jembatan lalu dibentangkan di atas permukaan neraka jahanam. Kami para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana bentuk jembatan itu?" Jawab beliau, "Licin lagi menggelincirkan. Di atasnya terdapat besi-besi pengait dan kawat berduri yang ujungnya bengkok. Ya, bagaikan pohon berduri di Najd yang dikenal dengan sebagai pohon Sa'dan." Hadis muttafaq alaih. Terus percaya ini, kita akan bakalan melalui jembatan itu. Bisa menyelamatkan kita itu adalah amalan. Amalan apa? Amalan yang bisa kita lakukan ketika kita sedang santai, sedang rileks, sedang istirahat. Misalnya contoh habis nganter, panas kan? Panas nganter, duduklah di bawah kipas angin. Bukalah HP. Nah, buka HP itu cari yang bermanfaat.
Kalau baca yang bisa ningkat ke iman kita. Karena udah kate lagi waktu. Kalau di dalam di dalam hadis ini sudah nunjukkan akhir zaman. Kalau sudah akhir zaman berarti sudah banyak tanda-tanda huru hara di mana-mana. Contoh tidak selesai-selesai, di sini ada perang, di sini perang, di sini perang. Akhirnya banyak perang. Nah, huru hara itu adalah salah satu contoh akhir zaman. Nah, kita mempersiapkan amalan-amalan. Untuk apa? Untuk bisa menuju tujuan kita yaitu Allah, surga Allah, dan kita bisa meniti jembatan Siratal Mustaqim. Atau dengan berzikir. Dengan zikir, cak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu adalah zikir-zikir yang memang dianjurkan, yaitu sederhana sebenarnya. Zikir-zikir itu mudah kita ucapkan, tidak apa-apa walaupun sedikit cak itu, insya Allah ada nilainya. Scrolling cak itu kan akhirnya nambah ilmu. Oh ternyata berbanggalah orang-orang yang Allah tunjuk ya, ingin memperdalam agama. Kalau Allah ingin memberikan kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan memberikan pemahaman agama yang lebih pada dia. Kalau misalnya kita masih sudahlah tidak peduli dengan akhirat, Allah membiarkan namanya istijraj, dibiarkan Allah. Oh dia yang kaya, seralah kau kayu lah kau di dunia, dengan melakukan hal-hal yang dapat mengantarkan dia masuk surga. Kalau punya baju itu bunuh kelak yang pertama kali untuk kebaikan. Aku diajak ke masjid. Udah bayar, maaf ibu-ibu kalau ada kata-kata yang salah sama Allah, saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.